اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لدى كل حرف كتبا يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وتستحب الإقامة وحدها للمرأة. Dan disunatkan qamat sendirian sahaja, khusus bagi perempuan. Linafsiha, untuk diri sendiri, walin nisa'i, dan berjamaah sama-sama perempuan. La lirrijali wal khunatha, tidak boleh qamat yang dilaksanakan oleh perempuan tapi untuk laki-laki, demikian orang bancir. Walil khudza li nafsih, demikian tidak disunatkan qamat bagi orang yang bancir kalau sembahyang sendirian. Walil nisa'i, atau berjamaah dengan perempuan-perempuan. La lirrijal, bukan bagi laki-laki. Iwalil nisa' la lirrijal, ya kan? Wal khunasa walil khuntha li nafsih, dan kalau orang itu walil khuntha atap kepada lil mar'ah. Jadi tustahabu al iqamah lil khuntha li nafsih, mintadah situ atapnya. Sunat qamat bagi orang bancir kalau sembahyang sendirian. Walin nisa, atau berjamaah dengan sama perempuan. Lalil rijal, tapi bukan untuk laki-laki. Amal adzan, adapun adzan, fala yunzabu lil mar'ati mutlaqan, maka tidak disunatkan sama sekali bagi perempuan. Fa idza adzinat sirran laha aw limithliha ubiha. Andai kata adzan perempuan itu cuma dengan suara yang rendah, karena sembahyang sendirian atau berjamaah sama-sama perempuan, dilaksanakan adzan cuma tidak suara keras, ubiha jawabnya harus au jahran fawqa ma tasma'u sawahibuha, atau suara keras lebih dari pendengaran teman-temannya. Wa thammata man yahrumuna Allahu ilaiha hurima. Di tempat itu ada laki-laki yang haram memandang kepadanya, kepada si perempuan tadi, perempuan yang azan tadi. Maka adzannya perempuan dengan suara yang keras itu hukumnya haram. Apa? Lil iftitani bi suratiha, karena bisa orang terjerumus melewat rupanya si perempuan tadi yang adzan tadi. Misalnya suaranya tadi kawajhiha, surah tadi, seperti terpengaruh
atau terfitnah dengan wajahnya. Wa inna majaza ghina'uha ma'astima'ir rajul lahu, hanya saja diperbolehkan berlagu-lagu perempuan serta didengar oleh laki-laki. Lahu gina tadi bagi lagunya tadi, li'annahu yukrahu lahu istima'uhu, karena bahwasanya hanya makruh bagi si laki-laki mendengar lagu perempuan. Wa in aminal fitnah, sekalipun aman fitnah makruh juga. Wal adzanu yusannu lahu istima'uhu, adapun adzan disunatkan bagi si laki-laki mendengari, memperhatikannya. Falau jawaznahu lil mar'ati la adda ila an yu'mara ar-rajulu bi istima'i ma yukhsha minhu al-fitnah wa huwa mumtani'un mumtani'un. Seandainya kita haruskan, kita bolehkan akan dia azan itu bagi perempuan, niscaya membawa kepada bahwa disuruh oleh laki-laki dengan mendengari suara yang dikhawatirkan darinya, dari mendengar itu fitnah, maka yang demikian itu dicegah. Wa aydan fan-nadharu lil mu'adzini halal adzani sunnatun, ditambah lagi selain daripada mendengari suara adzan itu hukumnya sunat, maka memandang kepada wajah muadzin pun hukumnya sunat. Tertuju mata orang kepada muadzin. Nah itu. Wa inna ma jazalaha raf'u sautiha. Nah ini penting. Hanya saja diperbolehkan bagi perempuan mengangkat akan suaranya bitalbiyah, dengan talbiyah di waktu ihram, sama ada ihram haji atau ihram umrah. Ini jawaz lil mar'ah, harus mengangkat suaranya dengan talbiyah, harus. Sudah maklum kepada kita arti harus, sama dikerja atau ditinggalkan, sama lek-lekan. Nah, dengan mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Seperti itu perempuan mengangkat suara waktu talbiyah harus. Li faqdi ma dzukira, karena tiada ada yang demikian itu. Yaitu sunnat memperhatikan suaranya talbiyah madzukir. Ma'anna kulla ahad thamma mushtaghilun bitalbiyati nafsihi. Ditambah lagi setiap orang itu sibuk dengan talbiyah diri masing-masing, jadi kadang memperhatikan kepada suara perempuan itu saja.
Wa talbiyatu la yusannu al-isgha'u ilaiha. Nah ini jarang terdapat. Adapun talbiyah tidak disunatkan mendengarkan telinga kepada talbiyah itu, tapi disunat membaca. Wa tusannu hatta lil mar'ati, dan disunatkan talbiyah sampai bagi perempuan. Bikhilafil adzan, itu bersalahan azan. Wa mithluha fi jami' ma dzukir al-khuntha, disamakan hukumnya bagi perempuan yaitu orang banjir pada masalah yang di atas. Wa yustahabbu an yuqala fi salati al-masnunati jama'atan ghairan mandurati wa ghairal janazati, dan disunatkan bahwa dibaca pada awal, artinya permulaan sebelum sembahyang sunat kalau berjamaah. Lah ini sembahyang sunat tapi dilaksanakan berjamaah. Sebelum sembahyang sunat berjamaah itu disunatkan membaca. Apa yang dibaca? Coba tunggu dulu. Cuma sembahyangnya ini bukan sembahyang sunat yang dinazarkan, dan bukan sembahyang janazah. Nah ini ada dua istisnanya. Misalnya sembahyang yang berjamaah sunat dibaca bacaan yang akan datang, yaitu kasolati idin, seperti solat id, fitr atau adha, wa kusufin, baik syamsin atau gamarin, sembahyang gerhana. Nang kita kalau bisa memperbanyak gawinya. Ini kalau berjamaah, wastisqa'a, sembahyang minta hujan, wa tarawih, ya tarawihin ke tarawih apa? Tarawih, iyalah. Wajan mangali, iyalah. Tarawih, artinya tarawih. Wa witran, witir, haitsu nudibatil jama'atu lahu. Nah, witir yang disunatkan berjamaah bagi si witir itu. Nah, itu witir yang disunatkan baginya berjamaah. Haitsu nudibatil jama'atu, ya kan? Lahu lil witir wa lam yakun tabi'an lit tarawih, dan walaupun bukan bulan Ramadan, witirnya sesudah tarawih. Apa yang dibaca kalau berjamaah sebelum sembahyang sunatnya itu? As-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah. Nah itu as-salatu jami'ah, itu nang disunatkan berpahala membaca itu, pahala sunat. Istilah orang berdagang ujungan. Nang wajib itu mantuk modal. Nah ini sembahyang langsung nang wajib aja, nang sunatnya kada digawe mantuk modal. Nang sunat itu ujungan. Nah disinilah nafsu berlomba-lomba menuntut ujungan.
nafsu yang mutmainnah, apalagi nafsu kamilah atau radiyah atau mardiyah. Ikhlas karena Allah Ta'ala, melaksanakan perlombaan yang sunat-sunat itu. Ada nafsu ammarah, itu berlomba-lomba mengerjakan yang sunat, cuma bukan karena Allah. Kenapa aja tak amal-amal sunat tak berlomba-lomba. Dari sini di sunat sini nang ada artinya bebanyakan. Nah, di bebanyakan sini timbulnya dua nafsu tadi. Nafsu yang baik adalah niatnya baik. Nafsu yang kada baik dorongannya, ibiatnya kada baik. Kerjanya sama. Jaka sembahyang sunatnya sama, masing-masing ini 100, ini 102 rakaatnya, tapi niatnya lain-lain karena nafsunya lain-lain juga. Tapi kalau yang wajib sama semuanya, enggak ada lebih. 4 semuanya, 3 semuanya, 2 semuanya subuh, maghrib dan isya, zuhur dan asar. Maka di situ ada jauh daripada yang jahat dari masuk. Karena kada kawa hendak pakharan. Pakhar itu kada ada di dalam yang wajib-wajib tadi karena sama berataan. Nang ada balalainan ini di sini timbul ada. Bisa di situ ada fakar karena ada perlainan. Itulah dalam Al-Quran zinatun wa tafakhurun bainakum, itu wa tafakhur di situ. Tafakhur daripada itu apa namanya, itu wazan apa tafakhur itu? Apa itu wazannya? Namu fa'alah adu peraduan wa tafakhurun bainakum. Demikian watakaturun. Nah itu sama. Takatur, tafa'ul. Nah itu tafakhur sama. Syahidnya watafakhurun bainakum. Misalnya ilmu yang bukan termasuk fardu ain. Nah di sinilah di luar fardu ain inilah tafakhur bainakum bisa timbul apabila nafsunya itu bukan mutmainnah atau kamilah atau radiyah atau mardiyah, hanya nafsunya di amarah. Tafakhur di situ bisa di fan ilmu yang di luar fardu ain. Kalau fardu ain sama semuanya orang. Kada ada berlebihan. Kada tahu anak berlebihan yang fardu ain tadi. Nah itu yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan. Pertama, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Semua makhluk
diberi ilmu itu sangat sedikit. Allah memperingatkan, jangan ada perasaan pengakuan banyak. Bagaimana aja sedikit. Kalau mau banyak, wa ma utitum. Coba. Ilmu yang diberikan, coba perhatikan, diberikan, didatangkan, bukan seorang yang mendatangi, didatangkan. Artinya Allah yang mendatangkan ilmu itu. Yang didatangkan Allah kepada makhluk ini illa qalilan, sedikit sekali. Baduyo bisi kitab sabarataan hafal di utaknya. Napa itu? Sedikit. Ada lagi yang bisi kitab 2 buah rumah. Hafal semuanya kitabnya sedikit. Ditambah pulang ada yang 3 buah rumah bisa kitab hafal semuanya sedikit. Tambah lagi yang sebuahnya bercampur buku kitabnya pulang hafal lawan buku-bukunya. Nang seikungnya pulang bercampur kaset hafal isi kaset itu berarti sedikit. Jangan kada ingat sedikit. Nang sedikit itu uji, didatangkan. Arti didatangkan, coba lihat orang datang. Dari mana sampai dari Martapura. Sekarang ada di mana? Ada di Surabaya atau ada di macam-macam sampai. Kemudian masalahnya pulang ke tempat asalnya sesudah habis batasnya, iya kan? Baik urusannya atau suratnya habis, boleh. Karena itu cuma datang, ada buliknya. Demikian juga ilmu didatangkan harus kawan Tuhan mengambilnya. Nah itu, iya. Nah itu peringatan yang terakhir menyimpulkan seluruh peringatan di bidang ilmu. Karena umpama kita ini disebut tolabah, ini umpama kita dituduh disebut umpama kita disebut tolabah ilmu. Kita membicarakan masalah kita ini supaya selamat batin kita. Ini secara kesimpulan Allah memperingatkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sudah semuanya. Hakikatnya, nah ini hakikat. Yang dulu tadi syariat. Nah, ini hakikatnya. Hakikatnya tidak mau alim, tetap jahil.
Sebab ilmu yang lebih daripada fardu ain bisa nafsu yang jahat itu tadi menyebabkan lorong masuknya untuk ujub dan takabur. Perbedaan antara ujub dengan takabur, apabila merasa bangga dan tidak disertai membanding kepada orang lain, maka itu ujub. Nah, apabila bangga dengan apa-apa disertai membanding kepada orang lain, misalnya suara, atau lagu yang berkenaan dengan suara dan lagu. Sesudah dibalik suara didatangkan suara baik, lagu baik, bangga, lalu menanding lawan orang nang suaranya nang kaya ujar orang bahari itu kambing kehujanan, lagunya lagu saka hendak. Ya, nang tujuan utama bulan Maulid membaca Maulid. Tujuan utama bulan Maulid membaca Maulid. Bukan tujuan pertama membaca Maulid ma'ajun lagu. Itu kada jadi tujuan. Kada jadi tujuan itu. Jadi ya asal adalah lombok perawit itu sedikit-sedikit, asam sedikit-sedikit lah. Asal ada, jangan itu nang diulah nasi lawan iwak sehingga mauludnya hilang. Lepas sudah daripada tujuan. Pada tapi rame lagi, banyak asamnya itu ada nyaman lagi. Kebanyakan lomboknya kadang-kadang lagi juga. Nah, jadi apabila lagu dan suara didatangkan Tuhan baik, bangga dengan yang demikian, serta memandang kepada orang yang lain. Artinya orang lain lagunya kadang bagus secara aku, akan ada menanding. Nah, apabila disertai menanding si bangga tadi, maka namanya takabur. Itu perbedaan antara ujub dan takabur. Ujar di dalam kitab Panawar Hati nang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Manjaleng. Caranya menghilangkan ujub di dalam ilmu tadi dan lain-lainnya, yaitu mengingatkan bahwa ini didatangkan Allah, artinya ini anugerah Allah, dan setiap didatangkan harus Tuhan mengambil. Apabila ingat dari Allah dan takut dicabut Allah, hilanglah ujub. Obatnya penyakit ujub ilmu dan amal. Ilmunya yaitu tadi mengetahui ini dari Allah. Harus bagi Allah mencabut takutan kalau tidak diambil Tuhan.
Itu obat bagi penyakit ujub. Obat takabur, ingat akan bisa juga garing. Kalau usah banyak-banyak obatnya itu aja bisa juga garing kandakan. Apalagi bertungguan penyakit, apalagi sehari-sehari bertambah penyakit. Nah, sesar batuha, sesar berukuh, mata sesar bakabur, pandangan sesar tumbur, gigi sesar gugur. Nah, ya berjalan temara tak undur, makan setengah bubur, ya tak, uban bahambur, tulang belakang lantur. Kakak itu ya sudah Tuhan. Yang kisah orang Bahari itu ada guru dari orang Arab, orang Cina, orang Banjar, kisah tanah orang Bahari. Badu makan, orang Arab mengambil kurma 10 biji, sekali raup, tak buat kemuntung. Harap kalau tak sekali 10 sekali taguk, sekali keluar bijinya sebiji-sebiji 10. Wah sudah bampik berataan. Nang kada dapat kurma apa-apa bampik juga. Kesian. Ada si Arabnya makan, Arabnya kanyang. Ada nang tukang ampiki kada ada makan apa-apa, mana lapar, mana bampik, kasihan. Kasihan. Nah, orang Cina maraup kacang Cina, saraup, nah, muat kemuntung, keluar tunggal bijian kulitnya, harap ada, wah bampik buan Cina. Orang Banjar, nah haram menyarah, bukan mengambil kurma, bukan mengambil kacang, mengambil rantai sepeda. Dimakannya rantai sepeda wajah bukan daripada sombongnya. Ini kisah-kisah. Nah, apa yang keluar? Yang keluar giginya. Nah, artinya orang sombong itu akibatnya dirinya binasa. Apa yang disombongkan? Bisa kasih rismaan, kasih ampihan. Nah, yuk nggak bersombong-sombong, serismaan tuh kalau kamu baik akan. Taga kada ingat, nang sorong garing kada ingat. Nang diingatakan sorong bisi kitab sebuah rumah hafal bulan lalu gonol le hidung. Lamun hidung gondol nah pangarannya bangka. Tumor toh. Ini kisah anu nah orang bahasa angkatan suara. Birabbihima as-salatu jami'atun wa nasbihima as-salata jami'atan wa raf'i alihima wa nasbil akhar as-salatu jami'atan liwurudi dhalika fi sahihaini. Semua itu ada di Bukhari, Muslim, fi kusufi syamsi. Tapi masalahnya as-salatu jami'ah nang ada di Bukhari Muslim yaitu sembahyang gerhana matahari.
Adapun yang lain daripada gerhana matahari, waqisa bihi al-baqi, dikiasakan aja dengan itu yang lainnya. Karena Rasulullah SAW itu berbicara kada bisa panjang lebar, jadi bisa-bisa mengias saja lagi. Lamun disebut tunggal butingan, nah itu kada hebat. Matinya Rasulullah itu diberi jawami'ul kalim, artinya kata-kata yang sedikit tapi padat. Jadi kita sudah maklum bahwa kias itu mustanadnya, artinya pengambilannya adalah Quran dan hadis. Itu ijma' itu pun pengambilannya Quran dan hadis. Apa? Yaitu yastambiqunahu. Ada lagi di lain, warasikhuna fil ilmi. Di dalam hadis disebutkan majtama'a ummati ala dhalalah. Itu mulai aja ijtama'atka. Barang aja qamal hindatu atau qamatil hindatu, harus saja. Kayak nong semalam di kitab sini ada, ada di sini semalam itu. Kenapa ada? Nah yang itu napa ini ijtama'a fawaitu, ijtama'a fawaitu. Kemudian wa yughni an dzalika as-shalah, cukup aja gantinya as-shalah, cukup aja, artinya jami'ahnya ditinggal. Wa halummu ila shalah, mari sembahyang. Atau wassalah yarhamukumullah, jadi wassalah yarhamukumullah kalau sembahyang sunat yang tadi berjamaah. Wa mahallu inda salat, wa yanbaghi ja'luhu inda awal waqti aydan, tapi boleh juga di awal waktunya, bukan di awal salatnya. Liyakuna badalan anil adzan wal iqamah, habis gantinya bang dan qamat. Kharaja bima dzukir an-nafilatu allati lam tusalli jama'atan wallati lam tushra'il jama'atu fiha wal manduratu wa salatul janazah fala yusannu fiha dzalik, dan tidak disunatkan as-salatu jami'ah dan kawan-kawannya tadi pada sembahyang sunat yang tidak disembahyangkan berjamaah dan tidak disuruh berjamaah padanya, dan yang dinadarkan dalam salat jenazah. Lianna musyayyi'il janazah hadirun, karena yang melawat jenazah itu sudah ada orangnya, kada perlu dikiau lagi. Fala hajata li'lamihim, maka tidak ada perlu bagi memberitahu. Nah, paling-paling yang diberitahu itu memadahkan mayatnya aja. Mayat laki-laki atau mayat perempuan, itu aja dipadahkan. Nah, itu supaya orang mendoakan tadi nyaman sedikit, ya kalahu lawan lahanya, iya kan? Nah itu tadi. Wa syartu sihhatil adzani al-waqtu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa fil khabar anna Allah ta'ala awha ila 'abdin fadarakahu ba'da an kana ashfa 'ala al-halakah kam min dhanbin wajahtani bihi ghafartuhu laka qad ahlaqtu fi dunihi ummatan min al-umam. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada hambanya yang memperdapati Allah akan hambanya itu, artinya memberi rahmat atau menyelamatkan sesudah bahwa keadaan hamba itu hampir-hampir binasa. Nah ini kalau sudah datang dari Allah Ta'ala, orang yang mau binasa diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu tadarruk daripada Allah Ta'ala. Orang yang penyakitnya serius, sudah koma, tadarruk datang dari Allah Ta'ala, tadarruk sigar sehat, baik. Maka disebut orang itu namanya ahlud darat. Ujar Allah Ta'ala kepada hambanya ini, kam min dambin wajahtani bihi ghafartuhu lak. Tidak ada hitungan lagi dosamu, tetapi semuanya aku bebaskan. Padahal lebih sedikit daripada dosamu itu orang dahulu kala yang aku siksa akan dia. Kalau bahasa Banjarnya, orang dahulu bisi dosa kada cara ikam tu banyaknya dan kada cara ikam tu gonolnya, tapi aku sari, aku siksa, aku hantam. Ikam ni gonol-gonol dosa banyak pulang, tapi aku bebasakannya. Nah, pembebasan ini namanya tadarruk dari Allah Ta'ala. Inya semuanyaan terserah Allah Ta'ala, wawenang Allah Ta'ala, kalau boleh dikatakan wawenang Allah Ta'ala. Oleh sebab itu jangan berharap rantai sepeda diikut. Itu hanya jadi guru pembantu, sudah kada mau disambat utuh lagi, dikiau utuh kada mau lagi. Nampak ujar padahal itu belum tentu bisa aja puruk. Itu Pak, bisa kasar ismaan bahkan sinampian jam pukul 1 datang anda sudahnya. Ada sing tuntungan betukang. Ingat akan nenek, banyak hafal alfiah sebaik bangkak muha bangkak, artinya ujub lawan sombong-sombongnya. Hanya sebaik alfiah apa? Yuk, iblis berapa? 80.000 tahun beribadah. Nah itu. Nah, apa habisnya? $80.000 tahun. Tamanin alif sana ya'budullah. Apa akhirnya, akibatnya? Ublisa. Midan mubahadin.
seorang ulama auliaullah sedang beribadah sholat, maka sholatnya itu panjang. Ayatnya artinya lawas berdiri, dan bagus sholatnya. Ada yang hadir di situ. Selesai sholat, ulama tadi memanggil kepada yang hadir tadi, nang kesiak berupak beparak si utuh ikam jangan ketipulah melihat ibadat nang aku gawe tadi. Jangan ketipu, ikam nang jangan ketipu. Nah ini memadahi. Kalau panglima ikam melihat aku ini sembahyang saling panjangan, ayatnya panjang benar, hafal banyak artinya tak? Bagus pulang ruku itidalnya seperti Nabi. Lalu ikam ketipu sampai model kayak hendak menyembah lawan aku atau menabiakan aku. Nah jaga, jangan. Aku madahkan lawan ikam. Iblis itu 80.000 tahun beribadat masuk nerakanya. Jadi sambungan wawenang Allah Ta'ala. Apalagi ilmu kadada, ibadatnya sedikit nang wajib, kada bujur pulang nang wajibnya nih. Fatihah hanya kada bujur, ruku i'tidal kada bujur, wudu istinja kada bujur. Macam apa? Khusyuk hudurnya kada bujur. Macam apa? Apalagi ditambah pulang bacari kada bujur pulang. Pamakan nih kada baik. Pulang. Maka baparak ke luang kubur. Fahadi sunnatullah ta'ala fi ibadi bitabdil wa taqdim wa takhir ala masagat bihi al-masyiah al-azaliyah. Ringkasnya wawenang Allah Ta'ala nang asih. Bisa. وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله في عباده. Orang nang saling sugihan makmur, adakah kisahnya dalam Quran? Sebentar kemakmurannya itu musnah, berganti dengan krisis yang luar biasa. Adakah dalam Quran kisahnya? Kita disuruh kisah-kisah yang dalam Quran itu diperhatikan. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatan. Ya kan? Jannatani an yamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya fa arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatihim jannatin dhawai hadlin khamtin wa atlin min sidrin garin. Jumlahnya nang asal makmur menjadi binasa musnah. Ini kisah negara. Asalnya makmur subur, sekalinya kejual atau tersandar. Ini kisahnya habis. Nah, apa penyakitnya? Kada syukur. Apa arti syukur? Kada ingat nang ini anugerah Allah, wajib dikerjaakan, digunakan kesan ibadah.
salah menggunakannya. Nang asal merdeka, sorong sendiri nang jadi penjajah. Kada masalah orang lagi menjajah. Akibat kada disyukur. Nah, menggunakan lidah mendoakan tamu yang datang itu zalim, minta doa lalu didoakan, si zalim itu didoakan, artinya membantu orang zalim. Minta artinya nah, apa paham besannya? Walaupun sudah tahu ismul a'zam, matinya kafir, terjulur ilah. Famataluhu kamatalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dhalika Bal'am bin Ba'ra. Ada riwayat sudah. Ujub dan takabur dengan keturunan itu kan dengan ismul a'zam ujubnya salah menggunakan. Nang dahulu tadi ujub dengan harta. Nah, ini ujub dengan turunan. Si Kan'an merasa anak kandungnya Nabi Allah Nuh bangga. Sampai ia bergaul dengan orang kafir dengan perasaan bahwa orang kafir ini selamat karena aku berada di situ, di golongan kafir sesat. Aku ini juru penyelamat. Adanya aku di sana orang kafir selamat. Nangkai ini perhatian, merasa hebat, karena jaminan sudah ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh dan ahlinya selamat. Entah. Jadi mendengar nang ini, lalu si Kan'an itu tadi bangga, sehingga kebanggaan itu menutup baktinya kepada ayahnya sendiri. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qal sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' qal la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-muraqin. Setelah Kan'an dipanggil ayahnya, nak, mari ikut sama ayah masuk dalam kapal keselamatan ini. Anaknya berjauh. Anaknya ini hobinya bergaul dengan orang lain. Tidak senang bergaul dengan ayah kandungnya. Sedangkan orang lain yang digaulinya itu kafir. Ayahnya ini Rasul. Ini namanya durhaka kepada bapak.
Buktinya menjawab. Satu kali menjawab dengan bapak. Nah ini menjawab sekali, apalagi seumuran penjawaban mana non kuitan. Sa'awi ila syabat ya asimul ulama. Ulun kenawannya datang banjir naik ke atas gunung. Kada ada harapan sampai ke atas gunung, ke puncak gunung itu air kada ada harapan. Ulun selamat saja. Gak la asiman jauh min amrillah illa man rahim. Nak. Coba dengarkan suara abah. Hari ini yang selamat orang yang masuk di dalam kapal aja. Lain pada itu celaka semuanya. Mari nak, mari masuk sama-sama abah. Tetap kada mau jua masih. Himbauan kurang Tuhan. Sinang anom kada masih himbauan nang Tuhan, datanglah gelombang ujian. Nang dengan ujian ini inya kada tahan, maka termasuk orang nang binasa. Jadi ulama batin memandang, artinya istimbat di dalam sini. Nah, karena berdasarkan dalil al-mar'u ma'a man ahab yusyarul mar'u ma'an ahab. Siapa gaulan kita, itu jualah ketentuan kita. Jadi kalau bagaul Quran, bakawan Quran, wa ma'al Qur'ani fi garani. Ini masuk ke golongan orang kafir. Jadinya celaka binasa. Nabi Nuh mohon kepada Allah pertanyaan. Rabb inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, yang berjanji menyelamatkan ulun 10 warga. Kan'an itu anak ulun, keluarga ulun, kenapa jadi celaka? Tertinggal karena mau umpat ulun, kenapa? La innahu laysa min ahlak, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bi'ilmun, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Nasab itu putus, penyebabnya amal tidak sama. Jadi ujar orang bahari, gawinya juga, gawinya lain. Nah ini supaya kita kisah itu jangan terpengaruh, jangan ujub dan sombong dengan nasab. Wala taqtarra bin nasbi, katanya Habib Abdullah Haddad. Jangan tertipu dengan turunan. Taparak orang soleh pulang. Ini kan kisah berjauh. Ini anak jauh dari abahnya soleh. Dijauhinya kayak itu akibat orang jauh dari orang soleh. Ada pulang orang nang parak lawan orang soleh. Nah, jadi pahaman kita kan ada di situ pertanyaan, kalau parak lawan orang soleh selamat. Ada pertanyaan. Nah, ini kisahnya. Ini kisahnya. Daraballahu matalan rajulaini. Apa? Wa daraballahu matalan ra'ataini. Apa? Kanata tahta 'abdaini min ibadina, sampai kepada akhir ayat itu. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ini bininya Nabi Lut.
Lut. Bininya Nabi Lut tuh Rasul kan termasuk 25 kan. Oh bini tadi bang semua seliur jerurang. Coba karena ini kada maasi lawan laki neraka. Jadi banyu lawan minyak satu cangkir tapi kada terkumpul. Sebutin nekesah pulang. Nang kedua kisah separak juan ya. Lawan orang jahat. Tapi nang ngaran tulisannya selamat. Lawan taparak orang baik tulisannya memang neraka. Musa Samiri nang kaya jadi anak angkat oleh Jibril. Haraguan Jibril haro masuk neraka Musa Samiri. Nabi Musa nang jadi rasul anak angkat Fir'aun haro jadi rasul. Fir'aunnya bakal artinya apa? Apabila ada hubungan keluarga atau ada hubungan perkawinan dan sebagainya terhadap orang soleh, jangan ujub dan sombong, karena itu bukan penentuan, bukan pina, bukan. Penentuannya pinanya, masyiah azaliyah. Apabila kena kada luput kada kena. Ini kada apa-apa supaya hati kita itu selalu pegangannya kepada Allah. Tidak ada memegang kepada yang lain. Sama ada harta, sama kemakmuran, sama kehebatan, kekuasaan, sama artinya turunan, sama ilmu, kepintaran, sama kekuatan dan sebagainya, itu semua lemah. Hanya Allah yang kawa dipegang. Abu Lahab apa oleh Rasulullah? Ini paham bisa sudah. Luar biasa Rasulullah itu sudah. Nang kaya apa sih ini? Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Ayo. Ini hubungan pula. Jangan urusan yang itu. Urusan harta aja gini, kenapa jar orang banyak? Harta kada bakula, bujur kan? Bujur kan? Dasar gawinya juga ada sama, ada bujur. Rasulullah menjelaskan man istabta'a amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Ini supaya perpegangan kita ini kepada Allah. Siti Asia masuk surga, Fir'aun masuk neraka. Apa hubungan nang berdua ini? Laki bini. Nah, kalau nang tadi laki masuk surga, bininya neraka. Ini bini pulang masuk surga, lakinya neraka. Nah, pegarang gawinya juga bagus. Abu Jahal itu
tadinya nang mandangar habar lagi pang Rasulullah itu menulungi pada jahirnya Rasulullah ini rahmat. Itu bukan hanya tahu bandraja Abu Jahal, merasa Abu Jahal gugur dalam sumur. Rasulullah SAW mengangkatnya, angkatnya pada sumur tadi. Merasakah bantuan Rasulullah itu merasa kayaknya diangkatkan tuh lah. Memadahakan Rasulullah tukang seher sunglap. Apalagi kita nang di belakang ini masalah Rasulullah ini hambar bin hambar. Pada bisa melihat lalu-lalu. Cuma hambarnya ini yakin bahwasanya alam semesta ini adalah wa minhu tafarra'al judu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma tagadama. Ini pulang jalan supaya kita itu cinta lawan Rasulullah. Cukup sudah kalau sudah hati lawan Allah, Rasulullah dicintai. Nang lainnya kena menggiringinya, datangan aja. Litu arafa fihi sunnatullah fi ibadil ladzina khalau min qablu fama fil qur'ani syai'un illa wa huwa hudan wa nurun wa ta'arrufun min Allah ta'ala ila khalqihi fataratan yata'arrafu ilaihi bitaqdis wa yaqul qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Samad itu bahasa Banjarnya pahajatan. Pahajatan. Ada lagi wa taratan yata'arrafu ilaihi bi sifati jalali fa yaqul al-malikil Quddus Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin Azul Jabbar Mutakabbir. Wa taratan yata'arrafu ilaihim fi af'alihi al-makhufati al-marjuwati, dua-duanya. Fayatlu alaihim sunnah tahu fi a'daihi wa fi anbiya'i fayaqul alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Itu artinya Tuhan membinasakan itu kaum Ad, padahal orangnya bisi bangunan kuat-kuat. Nah, tapi Tuhan lebih kuat lagi karena inya ini dishariki Tuhan, dihancur Tuhan bangunannya itu semuanya hancur lebur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah iya kalau nang hendak meruntuh Baitullah tentara gajah wala ya'du al-Qur'an hadir aqsam salasata, dan Quran itu jumlahnya 3. Seluruh Quran jumlahnya 3. Pertama, wahiyal irsyadu ila ma'rifati dzatillahi wa taqdisihi au ma'rifati sifatihi wa asma'ihi au ma'rifati af'alihi wa sunnatihi ma'ibadihi. 1. Quran itu membicarakan zat Allah Maha Suci. Yang kedua, membicarakan sifat Allah dan namanya. Yang ketiga, membicarakan perbuatannya dan kelakuannya serta hamba-hambanya, lawan hamba-hambanya. Tidak ada lebih dari 3 macam itu isi Quran. Jadi orang yang hendak mengenal zat Allah
di Quran juga ayat-ayatnya. Orang nak mengenal sifat Allah dan asmanya pun dalam Quran juga nampaknya. Orang hendak mengenal af'al Tuhan dan kayak apa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala lawan hamba-hambanya ini dalam Quran juga. Itu bang tadi ada nang kisah Siti Asia lawan Fir'aun, ada kisah Kan'an lawan Nabi Nuh, ada kisah Abu Lahab lawan Rasulullah, ada kisah Musa Samiri lah, nah itu lawan Jibril, ada kisah Nabi Musa lawan Fir'aun, ada kisah yang lain-lain lagi. Kan'an apa siapa tadi? Bal'am bin Ba'ura itu tadi. Itu Bal'am bin Ba'ura gara-gara nah itu menerima berian orang nang zalim sogok kita. Sogok tapal suap. Ada semuanya kisah-kisahnya itu. Ini kisah tafsir zahir aja. Kalau saya batin-batinan dulu, nang zahir aja tafsirnya dulu itu dulu. Menjadi 3 macam itu tadi. Kesimpulannya adalah. Nah, sunnah Allah lawan makhluknya ini 2 tadi. Mentoh. Apabila sidin sarek kayak apa aja pekerjaan bagusnya, kada ada artinya. Apabila sidin sayang, bebas semuanya dibebaskan saja. Kalau memang tahunya, puting ini hanya sidin. Walamma istamalat suratul Ikhlas ala ahadi hadil aqsami salasa. Nah, lalu darah. Nang 3 macam ini tadi di dalam suratul Ikhlas tersimpul ketiga-tiganya. Manakala demikian, wahwa taqdis apa itu? Wazanaha Rasulullah SAW bitulutil Quran. Lalu Rasulullah menimbang bahwa suratul Ikhlas itu 1/3 apa? Quran. Bukan Quran tadi isinya 3 macam, ya kan? Nah, ada zat dan takdis 1. Nah ini adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ngarannya zat Allah Taala nang takdis. Pahamlah? Maha suci. 1 bagian daripada 3. Oleh sebab itu ujar Rasulullah, qul huwallahu ahad sekali sama lawan 1/3 Quran. 3 kali baca qul huwallahu ahad, pahalanya sama lawan sebukuan Quran. 9 kali hendak guring baca qul huwallahu sama lawan mahatamakan 3 hatam Quran. Ada kalau riwayat ikan jangan guring dulu ya, kecuali membaca Quran 3 hatam kiamat mikirakan. Sebulan dan bulan puasa kada kontong sahatam. Bejujuk mana bacaan 5 Pak. Ini saban malam jangan guring kecuali 3 hatam. Sekali matan qul huwallahu aja 9 kali. 3 sama lawan sehatam Quran, 9 sama lawan 3 hatam Quran. Nah itu hendak guring nih. Wazanaha Rasulullah bituludzil Quran faqal man qara'a surat al-ikhlasi faqad qara'a thulutsal Quran. Siapa saja yang membaca suratul Ikhlas, maka ia seakan-akan membaca 1/3 Quran. Karena Quran itu isinya bagi 3.
Lianna muntahat taqdis an yakun wahidan fi thalathati umurin la yakun hasilan minhu man huwa nadhiruhu wasyibuhu wa dalla alaihi qawluhu lam yalid wa la yakunu hasilan mimman huwa nadhiruhu wasyibuhu wa dalla alaihi qawluhu wa lam yulad wa la yakun fi darajatihi wa in lam yakun aslan lahu wa la fara'an man huwa mithluhu wa dalla alaihi qawluhu wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa yajma'u jami' dhalika qawluhu ta'ala qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Nah, ya kan? Jadi qul huwallahu ahad. Nah, iya ujar tasawuf, ahad ini menentukan yaitu martabat ahadiyah. Nang termasuk di dalamnya wahdah dan wahidiyah. Semua itu martabat qadim. Hanya martabat alam arwah. Disinilah martabat yang keempat, awal martabat zuhur, yaitu awal makhluk. Disinilah duduknya terbitnya yang disebut Nur Muhammad di alam arwah sini. Awal daripada martabat zuhur nang termasuk di dalam kun, maka di sini disebutkan awal makhluk, artinya muhaddad bukan qadim. Martabat nang qadim 3, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Martabat baharu 4 jadi 7. Alam arwah, alam mithal, yaitu alam ajsad, alam arwah, alam misal, alam ajsad, ya alam ajsad, alam insan, ya kan? Alam insan itu harus dibagi, tahu-tahu dulu nih, tetap jangan sampai duduk di ketuhanan situ, jangan. Sorong kada Tuhan, sorong hamba. Jangan salah duduk, jangan. Apalagi wa jumlatuhu tafsiru qawli la ilaha illallah. Nah, jumlahnya qul huwallahu ahad itu adalah rincian satu per satu secara mendetail, yaitu makna la ilaha illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqaran ilaihi kullu ma'adah illallah. Fahadi asrarul Quran, maka yang 3 itu adalah isi Al-Quran. Wala tatanaha amtal hadhil asrar fil Quran wala raqbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Walidzalika qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nawwirul Quran waltamisu gharaibah fa fihi ilmul awwalin wal akhirin. Ujar Abdullah bin Mas'ud, nawwirul Quran. Abdullah bin Mas'ud tadi baca. Abdullah bin Mas'ud kata. Periksalah olehmu akan Quran, wal tamisu gharaibahu, cari semua yang aneh-aneh. Maka di dalam Al-Quran itu ilmu awalin dan akhirin. Wa huwa kama qala wa la ya'rifu illa man qala fi ahadi kalimati fikruh. Tapi kada bisa dapat yang demikian kecuali orang yang selalu betul-betul memikirkan satu persatu kalimatnya, mulai dari soroknya, nahunya, lughatnya, dan lain-lainnya, tafsirnya. Sekalimat-kalimat itu menurut khabar bahwa Habib Muhammad bin Husain
Al-Aidarus, ketapang kecil kutub. Itu tiap malam apabila jam 1:30 jam 2 mengambil teropong. Itu teropong ganti tasmak. Nang diliti sidin lawan teropong tadi bijinya huruf Quran itu sebiji dilihat. Karena di dalam huruf itu ada mengandung beberapa hadis rahasia. Coba, menurut riwayat Habib Muhammad itu orangnya kata pemandar, sangat sukuti pendiam. Kada tahu orang nang sedin itu kutub, inggan nang sedin alim gitu, kada tahu. Ya Habibi ya Muhammad bin Husain al-Fakhr al-Amjad nuruhu fil kauni ammad al-madad al-Aidarusi. Maksudnya itu memuji kepada Habib Muhammad bin Husain. Ya Habibi ya Muhammad bin Husain al-Fakhr al-Amjad nuruhu fil kauni ammad al-madad al-Aidarusi. Syairullah al-Aidarusi. Ayat kita ini Masya Allah mencapai Quran aja baudu kada, itu sudah pahala. Mencapai aja pahala. Quran dicapai pahala, dilihati pahala. Guru Saman mulia nangaran surah Yasin itu sambil bersimpul Ginsirin membaca awaja artinya hafal benar. Ya tiap kalian ke kubur membaca Yasin di kubur kada bisa bahafal membawa Qur'annya. Qur'annya tuh Yasin halus tuh dibawa, dibuka sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anil Hakim, baca. Padahal sudah hafal. Pertama orang membaca mengikuti mesti udunya kada batal. Ya kan? Kita ini mengambil jalan motong, ringkas. Jadi menghafal Quran supaya membacanya kawa kada bodoh. Inya kada dipingkuti. Pertama mencapai Quran sudah berpahala. Tangan ini berpahala mengikuti. Iya kalau. Nang kedua mata melihati, ini ada juga orang nang mengikuti ke Qurannya tapi matanya ke atas. Nah, ke atas matanya, mikirkan lampu itu berapa harganya? Burdah bang minta juga. Malihati mata ke burdah walaupun hafal matanya berpahala. Hati pulang tak pelihara membaca kitab nenek kada sombong dan ujub. Kada ada timbul perasaan yang seorang tu hafal. Sebab ada yang di tangan tulisannya. Efek yang paling baik pulang orang yang berjual Qurannya dapat duit. Bagi tanukan. Melihat itu. Ya kan menjapai minta nukar Quran. Masya Allah. Bahari di Masjid Martapura itu hari Jumat. Berataan Quran itu bantak dia dihiga tiang-tiang. Mama ambil bacana ada yang suratul Kahfi baca, ada yang macam-macam ya, suratul Rahman ada baca suratul Dukhan macam-macam mereka. Mari mahadahadang nang orang al-ma'asirah
tempo masjid nawa masjid menghalus bare masjid pisang bari-bari masjid pisang bari-bari nang jadi kaumnya situ lon imamnya apanya Habib Bapak Muhammad Habib Muhammad Habib Muhammad dilanggar murung bahare bulah langgar di murung tuh para jambatan apa iya para pelabuhan siapa nang menuhainya di situ Habib Hasan surga ada bisa kalau terdengar ratib haddad dilanggar situ Habib Hasan sorongonan silin baca juga biar kalau ada kawan mahadang-hadang isya abahnya Habib Muhammad abahnya Habib Umar Allah yarham semuanya langgar sembarang ngarannya murung tungkihan nah apa aja ngaran murung tungkihan ada langgar halus di situ pinggir betang banyak siapa yang menuhai baca ratib di situ mengimami maghrib isya subuh siapa Habib Husain Al-Idrus abahnya siapa Habib Utsman Al-Idrus di mana Bandung ujar Arab Bandung Masya Allah apalagi kisah Quran raminya Quran lah wala ya'rifuhu illa man qala fikruhu wa safa lahu fahmuhu hatta tashhada kullu kalimatin minhu bi'annahu kalamu jabbarin qahirin malikin qadirin wa annahu kharijun an hadis istita'atil bashar wa aktaru asrarul Quran mu'abbatun fi tayyil qasas wal akhbar kebanyakannya rahasia Quran itu tersembunyi di lipatan-lipatan kisah yang ada dalam Quran. Jadi kisah yang dalam Quran itu, semua kisah dalam Quran itu banyak mengandung rahasia. Maka kita ini dasar mulai kan anak nangaran kisah itu ketujuh